Halo, perkenalkan nama saya Hanifa Oktaviani, NIM C310 200 146 dari Prodi Ilmu Gizi. Pertama adalah lembar kerja proyek warga negara, ada 4, yaitu lembar kerja proyek warga negara 1, lembar kerja proyek warga negara 2, lembar kerja proyek warga negara 3, dan penjelasan proses pembuatan produk. Lembar kerja proyek warga negara 1. Pertama ada identifikasi masalah, yaitu lingkungan hidup tempat tinggal yang kotor, banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, yaitu topik yang dipilih adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah relevansi topik dengan bidang studi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar, seperti bencana banjir karena orang-orang membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, tetapi juga sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, yaitu hal ini bersangkutan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap manusia harusnya memiliki kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Lembar kerja proyek warga negara 2 dari sumber artikel, yaitu lingkungan hidup merupakan karunia yang tidak ternilai harganya untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Rahmat yang dilimpahkan tersebut tidak ada gunanya apabila lingkungan tidak dapat terjaga keberadaannya. Kualitas lingkungan hidup sangat tergantung pada tingkah laku manusia. Rusaknya lingkungan hidup adalah karena ketidaktahuan manusia dalam melestarikan, mengelola, dan menjaga lingkungannya. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat banyak. Hal itu merupakan tanggung jawab dan peran anggota masyarakat. Setiap kegiatan yang memadukan lingkungan hidup merupakan sarana untuk mencapai kegiatan yang berkelanjutan. Di samping itu, adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup, menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Ada juga dari sumber media online, yaitu kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup sehat, nyaman dan bersih. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah yang menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan seperti terganggunya kesehatan masyarakat, bencana banjir, pencemaran air, udara, dan lain-lain. Program bank sampah ini selain untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi dari segi ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan keluarga. Dengan kebiasaan menabung sampah, masyarakat akan merasakan hasil tabungannya di akhir tahun. Selain itu, pemanfaatan sampah plastik yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan, baik untuk hiasan maupun peralatan rumah tangga. Dengan program bank sampah ini, diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, yang semula menganggap sepele terhadap sampah. Dengan upaya Ketua RW dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui program bank sampah sekaligus membantu pemerintah dalam pencapaian penghargaan Piala Adipura sebagai kota bersih, sehat, dan nyaman. Terciptanya lingkungan sehat, bersih, dan nyaman bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
Ada juga peraturan perundang-undangannya, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Ayat 2, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun yang menjadi peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70, yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembar Kerja Proyek Warga Negara 3. Langkah pertama adalah melakukan penelitian. Sebelum melakukan tugas proyek, saya melakukan penelitian terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Setelah saya melakukan penelitian, saya menentukan topik apa yang akan saya buat untuk tugas proyek. Langkah ketiga adalah menyusun karangan. Saya menyusun karangan dari topik yang sudah saya cari. Langkah keempat adalah menyusun referensi. Setelah menyusun karangan, saya mencari referensi atau informasi yang berkaitan dengan topik saya. Langkah kelima adalah pembuatan proyek. Setelah menentukan topik, menyusun karangan, dan mencari informasi, kemudian proses terakhir adalah pembuatan tugas proyek. Penjelasan proses pembuatan produk. Relevansi dengan mata kuliah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar. Mata kuliah Pancasila yang menjadikan menggali informasi lebih dalam penanganan kasus tersebut. Relevansi dengan bidang studi yaitu sangat penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, tetapi juga sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Lalu, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk, yaitu hal ini bersangkutan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap manusia harusnya memiliki kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Ada juga manfaat yang diperoleh yaitu lebih mengetahui tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan yaitu yang pertama, kekurangan. Siswa kurang paham tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, siswa banyak yang membuang sampah sembarangan. Kelebihannya yaitu siswa menjadi tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menambah wawasan tentang kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Saran untuk tugas proyek warga negara, yaitu tugas yang diberikan sudah cukup untuk mengetahui informasi sebagian dari proyek negara yang sedang berlangsung.